Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أما بعد jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah Jum'ah Mubarakah, hari Jumat yang penuh keberkahan. Hari ini tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah, tanggal 21 bulan Agustus tahun 2020. La haula wa la quwata illa billah. Kita baru saja mendengar kabar duka salah seorang pakar kristologi, yaitu Al-Ustadz Insan Mokoginta bin Hasan rahimahullah, telah dipanggil Allah Ta'ala dengan cara pemanggilan yang Masya Allah indahnya. Beliau semalam lepas sholat maghrib sedang sholat ba'diyah, sholat sunnah 2 rakaat, persis tahiyat terakhir, barangkali kemungkinan besar telah membaca 2 kalimat syahadat, terjatuh dalam sholatnya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, ternyata berpulang ke rahmatullah. Masya Allah, tanda husnul khatimah. Dan kita perlu mengangkat sosok yang satu ini, karena Ustadz Insan Mokoginta ini rahimahullah telah memberikan banyak sekali kontribusi kepada dakwah Islam, khususnya membentengi kaum muslimin dari upaya-upaya kristenisasi, pemurtadan dari kaum Kristen. Tetapi sekaligus juga beliau bahkan langsung mengadakan debat-debat dengan para pendeta, ya, para pemuka agama kaum Nasrani, dan ada pula tidak sedikit di antara mereka yang setelah kalah berdebat dengan Bapak Insan Mokoginta ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan beliau telah mengislamkan banyak sekali manusia. Kita doakan semoga beliau benar-benar mencapai husnul khatimah. Pernah beliau mengatakan bahwasanya seorang penganut atau seorang pengikut Yesus yang sebenarnya pasti akan masuk Islam. Karena ajaran Islam justru memerintahkan apa-apa yang juga diperintahkan oleh Isa alaihissalam. Di antaranya diperintahkan untuk tidak memakan babi karena babi haram, ya, umat Islam melakukannya, sementara kaum Nasrani tidak melakukannya. Ya, diperintahkan untuk berkhitan, sunat, ya, kaum muslimin sunat, sementara kaum Nasrani tidak melakukannya. Diperintahkan untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, ilahan wahidan, Tuhan yang esa. Ya, kaum muslimin melakukannya, sementara kaum Nasrani justru menghamba, menuhankan Yesus, menuhankan Isa alaihissalam. La haula wa la quwata illa billah, ya. Kita sedikit mengangkat hal ini karena berkaitan erat dengan tema kita yang masih membahas salah satu alamatul kubra, tanda besar kiamat, yakni nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam. Dan kita masih menuntaskan tugas-tugas mulia yang diembankan Allah Ta'ala kepada Isa alaihissalam di akhir zaman, ketika beliau nanti turun dari langit kembali ke muka bumi ini menjalankan tugas-tugas, ya. Nah, yang kelima tugas beliau Isa alaihissalam adalah menghapuskan jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah merupakan pajak yang diwajibkan kepada kaum kafir yang hidup di bawah naungan al-hukumah al-islamiyah, pemerintahan Islam. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan peradaban dan sistem Islam pertama, negara Islam pertama di kota Madinah Al-Munawwarah, yang kemudian meluas hingga meliputi segenap jazirah Arab, bahkan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin yang membebaskan wilayah Syam di utara agak ke barat, ya, yang di bawah kekuasaan Romawi, dan juga wilayah Persia ke arah timur. Maka kaum kafir selalu ditawarkan 3 opsi, 3 pilihan oleh kaum mujahidin yang masuk ke dalam wilayah-wilayah tersebut. Pilihan yang pertama adalah aslim taslam. Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, jika tidak mau masuk Islam, dipersilahkan untuk tetap memeluk agamanya, ya, dengan syarat
membayar jizyah kepada pemerintahan Islam. Ya, pemerintahan Islam mewajibkan warga kafir yang tinggal di bawah kekuasaan wilayah pemerintahan Islam membayar pajak. Ya. Yang ketiga, jika masuk Islam tidak mau, membayar pajak tidak mau, maka diperangi oleh para mujahidin tersebut. Ya. Nah, bila kaum kafir memilih untuk tetap memeluk agama mereka, maka mereka harus membayar jizyah kepada pemerintahan Islam, sehingga mereka akan mendapat julukan kaum kafir zimmi. Kafir zimmi itu artinya kaum kafir yang berada di dalam naungan perlindungan pemerintahan Islam. Di antaranya ayatnya menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, al-Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, ya, kaum Yahudi, kaum Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk kepada pemerintahan Islam. Nah, dan jangan salah ya, kewajiban membayar jizyah ini, pajak bagi kaum kafir zimmi yang ada dalam naungan pemerintahan Islam, itu bukan sesuatu yang sifatnya hanya kewajiban yang mereka harus lakukan, tetapi ada imbalannya. Jadi pemerintahan Islam juga akan memenuhi kewajibannya jika mereka memenuhi kewajiban membayar jizyah tersebut. Apa itu kewajiban pemerintahan Islam? Pertama, menjamin nyawa dari kaum kafir tersebut. Jadi kaum kafir tersebut nyawanya harus dilindungi oleh pemerintahan Islam, bahkan sampai ke derajat seandainya ada kaum kafir yang menyerang negara Islam ketika itu, maka kaum kafir yang sudah disiplin membayar pajak jizyah ini tidak diharuskan ikut berperang melawan kaum kafir yang menyerang negara Islam. Cukup mereka duduk manis di rumah saja dilindungi oleh tentara-tentara Islam. Yang kedua, mereka dijamin, dilindungi harta mereka. Jadi harta mereka dari hasil usaha mereka yang benar tidak boleh digugat, diganggu sama sekali oleh pemerintahan Islam oleh kaum muslimin. Ya. Dan yang ketiga, pemerintahan Islam berkewajiban untuk melindungi hak mereka berkeyakinan berbeda dengan Islam dan beribadah berbeda dengan ibadah kaum muslimin, dengan syarat bahwasanya mereka tidak boleh mendakwahkan keyakinan mereka itu, mereka tidak boleh mendakwahkan syiar-syiar ibadah mereka. Jadi mereka hanya boleh beribadah atau di dalam rumah mereka atau di rumah-rumah ibadah mereka yang memang sudah disediakan oleh pemerintahan Islam. Tapi yang jelas, ini adalah sebuah way out yang sifatnya win-win solution antara warga yang tidak mau bertauhid, berislam, tapi mau tinggal di bawah sistem Islam, sistem tauhid, dengan negara Islam itu sendiri, negara tauhid itu sendiri. Ya. Nah, jadi ketika kelak Isa alaihissalam turun dari langit di akhir zaman, ya, maka aturan jizyah ini bakal dihapus. Sehingga nanti hanya ada dua tawaran yang disampaikan oleh Isa alaihissalam kepada kaum kafir, termasuk Yahudi Nasrani, ketika beliau sudah turun dari langit. Pilihan yang pertama, aslim taslam. Masuk Islam engkau, ya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Pilihan kedua, kalau tidak mau, diperangi, dibunuh oleh Isa alaihissalam. Mengapa demikian? Mengapa tidak ada pilihan jizyah lagi? Karena sudah terlalu lama, sudah jauh jaraknya antara datangnya Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan ajaran Islam secara tuntas dengan kengeyelan mereka, kengototan mereka untuk tetap dalam kekafirannya. Sehingga ketika Isa alaihissalam datang, sudah sampai habis batas waktu mereka diberi peluang untuk membayar jizyah itu. Pilihan cuma dua, atau beriman atau dibunuh. Ya. Nah, hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Hadis ini sudah kita sampaikan dalam pertemuan kita yang lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada nabi antara aku dengan Isa alaihissalam. Sungguh kelak Isa alaihissalam akan turun, jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Ia seorang laki-laki yang sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan,
seakan rambut kepala menetes meskipun tidak basah. Isa alaihissalam akan memerangi manusia hingga mereka memeluk Islam. Dia akan hancurkan salib, dia akan bunuh babi, dia akan hapuskan jizyah pajak kaum kafir zimmi. Pada masanya Allah Ta'ala akan binasakan segenap agama selain Islam. Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masihud Dajjal. Isa alaihissalam akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu Isa alaihissalam akan meninggal, wafat, dan disolatkan oleh kaum muslimin. Ya, ini tugas yang kelima. Sedangkan tugas yang keenam, menanggulangi Ya'juj wa Ma'juj. Di dalam hadis dijelaskan bahwa gelombang terakhir dari mufsiduna fil ard, kaum perusak di muka bumi, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, akan dihadapi oleh Isa alaihi salam dan kaum beriman yang hidup bersamanya di masa itu. Jumlah Ya'juj wa Ma'juj sangatlah banyak. Perbandingan jumlah Ya'juj wa Ma'juj dengan jumlah kaum muslimin sangat fantastis, yaitu satu orang muslim berbanding dengan 1000 Ya'juj wa Ma'juj. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ya, yang berbunyi, min Ya'juj wa Ma'juj 999 wa minkum wahidun. Bersabda Rasulullah SAW, 999 itu adalah dari Ya'juj wa Ma'juj, sedangkan kalian satu orang. Ya. Sedemikian banyaknya jumlah Ya'juj wa Ma'juj sehingga dikatakan bahwasanya Isa alaihissalam dan kaum beriman tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Outnumbered, ya, jumlah mereka tidak berimbang untuk diperangi oleh kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari mereka. Bahkan Isa alaihissalam dan kaum beriman akan mengungsi uzlah, ya, menyelamatkan diri ke Bukit Tur, dan mereka dikepung di Bukit Tur itu oleh Ya'juj wa Ma'juj. Sedemikian tidak berdayanya Isa alaihissalam dan kaum mukminin menghadapi kepungan Ya'juj wa Ma'juj, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa pada saat itu, saat dikepung itu, kepala kerbau lebih berharga daripada 200 keping dinar. Ya. Bayangkan, hari ini satu keping dinar kurang lebih 3 juta rupiah. Berarti 200 keping dinar adalah 600 juta rupiah. Ya, itu tidak ada nilainya dibandingkan satu kepala kerbau. Ya, karena memang demikianlah keadaannya bila mana kaum muslimin sedang dikepung oleh musuh dan mereka tidak bisa kemana-mana karena kepungan yang begitu ketat. Niscaya yang lebih berharga adalah logistik daripada emas. Tidak ada gunanya emas. Buat apa? Sementara logistik masih bisa dimakan sekalipun hanya kepala kerbau. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat mereka seperti itu, Allah wahyukan kepada Isa alaihi salam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yakni Ya'juj wa Ma'juj, tidak ada yang bisa memerangi mereka. Karena itu, giringlah hamba-hambaku kaum beriman ke Tur, dan Allah mengirim Ya'juj wa Ma'juj dari segenap penjuru, mereka datang dengan cepat. Kemudian yang terdepan dari kaum Ya'juj wa Ma'juj melintasi Buhairatut Tabariyah, Danau Tobari atau Danau Tiberias di Palestina. Lalu mereka meminum airnya. Kemudian yang bahagian belakang melintasinya, mereka berkomentar, tadi di sini ada airnya. Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang di antara kalian saat ini. Lalu Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa. Allah Ta'ala mengirimkan cacing di leher mereka, Ya'juj wa Ma'juj, lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa. Ya. Jadi cacing dikirimkan oleh Allah Ta'ala menjadi junudullah, tentara-tentara Allah yang akan menggigit tengkuk-tengkuk masing-masing Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka akan bermatian serentak laksana matinya satu jiwa. Lalu Isa alaihissalam dan para sahabatnya datang. Tidak ada satu jengkal pun bumi tempat melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka, Ya'juj wa Ma'juj. Ya, mereka wafat bermatian dan mereka bergelimpangan mayat-mayatnya, bangkai-bangkai mereka saling bertumpukan sampai ke derajat tidak ada jengkal bumi yang bisa dipijak karena sudah dipenuhi oleh jasad-jasad bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, maka Allah Ta'ala mengirim burung seperti leher unta.
burung itu membawa mereka bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj dan melemparkannya seperti yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengirim hujan sehingga tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan tersebut. Hujan itu membasahi bumi hingga meninggalkan genangan di mana-mana. Allah Ta'ala memberkahi kesuburannya sehingga sekelompok manusia cukup dengan seekor unta perahan. Satu kabilah cukup dengan seekor sapi perahan. Dan beberapa kerabat mencukupkan diri mereka dengan seekor kambing perahan. Masya Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita tentang tugas-tugas yang diembankan Allah Ta'ala kepada Isa alaihissalam di akhir zaman ketika dia turun kembali dari langit, hadir bersama kaum mukminin pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk beliau pun menjadi pengikut Muhammad sallallahu ya, menjalankan tugas-tugas mulia ini. Kita akan akhiri kajian kita tentang Isa alaihissalam dalam pertemuan berikutnya dengan tema berita kemenangan Islam dan keberkahan hidup di akhir zaman. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.